Nekia engka biasa tomat putana. Ustaz, apakah betul pada bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu? Betul, ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sahih. Hadisnya diakui kekuatannya, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Ustaz, kenapa bulan suci Ramadan masih banyak terjadi kejahatan? Bulan suci Ramadan setan ditangkap, tapi kenapa masih ada kebatilan? Dan ternyata faktanya memang demikian. Contoh, ada orang ke masjid pakai sandal jepit, pergi ke masjid pakai sandal jepit, pulang pakai sandal elit. Ini kan berarti setan sudah ditangkap, tapi kenapa kejahatan masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, tadi merupakan hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saya pikir ini merupakan perjuangan yang luar biasa, sehingga kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kekuatan tersebut untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di TikTok, di Facebook, di YouTube, di Reels, Instagram, setiap kali kita buka sama saja isinya. Selalu lagunya Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tapi ada lanjutannya, tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, tiba-tiba juga Ramadan. Apa maksudnya jamaah? Kehadiran bulan suci Ramadan ini ternyata menciptakan sesuatu yang tiba-tiba. Tiba-tiba Mega Pak Balu es buah, tapi isi agar-agar. Tiba-tiba masjid menjadi ramai. Dulu sebelum bulan Ramadan sunyi. Bukan di masjid kita, di masjid lain sunyi. Tapi ketika bulan suci Ramadan, tiba-tiba masjid menjadi ramai. Inilah Ramadan tiba Ramadan. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila narek kopoling ular ramalang, futihat abwabul jannah. Nabuka ifong Allah Subhanahu wa taala babanna surugai. Wa gullikat abwabun nar. Napana tutu ifong Allah taala babanna nerakai. Wa suffidat sayatin. Kemudian Allah mengikat seluruh setan. Natikeng ifong Allah taala setan. Nekia engka biasa tomat putana. Ustaz, apakah betul pada bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu? Betul, ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sahih. Hadisnya diakui kekuatannya, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Ustaz, kenapa bulan suci Ramadan masih banyak terjadi kejahatan? Bulan suci Ramadan setan ditangkap, tapi kenapa masih ada kebatilan? Dan ternyata faktanya memang demikian. Contoh, ada orang ke masjid pakai sandal jepit, pergi ke masjid pakai sandal jepit, pulang pakai sandal elit. Ini kan berarti setan sudah ditangkap, tapi kenapa kejahatan masih ada? Menurut ulama kita, salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa
memang betul pada bulan suci Ramadan natikang ifong Allah Ta'ala setangi natarungkung ifong Allah Ta'ala setangi nekiamat kadai pengulutta Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ditangkap ini adalah setan yang kelas bawah, setan yang kelas atas, minta maaf, setan yang elit, setan yang hebat, sehingga wajar kalau bulan suci Ramadan kita lihat ada kejahatan, tapi tidak semarak kejahatan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Itu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan yang dimaksud setan di sini bukanlah setan, karena setan itu menurut ulama kita itu terbagi dua. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Nah iya runa titip Allah Ta'ala yang itu setan oleh bangsa jinnya. Sedangkan setan dari golongan manusia tidak ditangkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berkeliaran. Setan yang seperti inilah yang melakukan kedurhakaan. Kenapa? Karena tidak ditangkap, belum dipenjara. Jadi nareko engkau tahu ibu atas salam di ular ramalan maka dewe tak lupa kak maka memang na pengaruhi ke setan, candina pengaruhi ke setan iku memang setan. Karena pada saat itu jamaah, setan yang dalam bentuk jin itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menurut ulama kita, ia rotawe mebu atas salam canyi bawa nasabah engkanar itu pengaruh oleh setan. Penyebab orang melakukan kesalahan itu memang ada faktor dipengaruhi oleh setan. Ada iblis yang mempengaruhi, min syarril waswasil khannas. Ia mempengaruhi manusia untuk mengajak kepada kejelekan. Tapi jamaah faktanya, orang melakukan kejahatan tidak cuma karena dipengaruhi oleh setan, tapi juga karena hawa nafsu. Inilah yang menyebabkan hawa nafsu yang tidak terkendali, tidak dipengaruhi oleh setan, tapi orang tetap bisa melakukan kejahatan. Karena kenapa? Dorongan hawa nafsu yang dimilikinya. Maka hadirlah bulan suci Ramadan mewajibkan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Diwajibkan ibadah puasa. Dan yang dimention, bahasa mention, ayat mention, yang ditandai oleh Allah, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu toma tepu mina tepu Allah Ta'ala betuan aga iya ro ibadah puasa ibadah tepu patuna jaji. Nah sabak mage jemaah, kenapa bisa seperti itu? Coba ibadah puasa ini hanya Allah dan kita yang tahu. Dia kami sengi. Mungkin ada orang yang kita lihat, wih kasih narik jog gue kasih, wih mapada sedih melo di mata. Kalau kita lihat mulutnya kering, bibirnya menjadi warna putih, pucat mukanya, dia bilang, wih saya berpuasa. Apakah betul dia berpuasa? Belum tentu. Siapa tahu capui, telu, indomie lalu kamarana. Dia kagak bisa. Tidak ada yang tahu jemaah. Bahkan seandainya kita ini mak jenne kita berwudu berkumur 3 kali, tapi yang keluar cuma 2 kali, tidak ada yang tahu. Bahkan tetangga yang wudu tadi itu juga tidak tahu. Kenapa begitu? Karena memang ibadah puasa ini ibadah keimanan, hanya kita dan Allah yang tahu. Maka perintah ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa taala tujuannya tidak lain dan tidak bukan salah satu di antaranya menekan, mengendalikan hawa nafsu. Jadi jamaah, ibadah puasa bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu. Makan siang hari tidak boleh di bulan Ramadan. Nanti boleh setelah salat maghrib. Jalan kote siang hari haram. Nanti boleh setelah maghrib. Minum minuman yang segar di siang hari haram. Nanti boleh setelah maghrib. Istri kita juga itu adalah halal, tapi kalau bulan Ramadan itu menjadi haram. Nanti halal setelah maghrib. Setelah maghrib, setelah isya, setelah taruh jamaah majatosi ko pura maghribi.
Napa maatu assalamualaikum waalaikumsalam. Ana sama bagi malu kita ke tarawih. Ini jamaah perintah ibadah puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Engkau tu ayatnya pun Allah taala narampai al birenda yasan ibadahna rilana ulah ramalan. Maka dia pun Allah taala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yaro ala birena itu ular ramalan jana itu ulan apa turunna fang Allah taala Al-Qur'an. Jadi bulan diturunkan Al-Qur'an itu adalah bulan Ramadan. Betuan na aga jamaah tapak keguna lalu yaro tutta rilalenne ular ramalange untuk si mata baca Al-Qur'annya minimal engka target ta makada insyaallah rilalenne ya ulangi melo ka patemai Al-Qur'an. Melo ki patemai Al-Qur'an. Akhirnya alhamdulillah ada anak-anak yang datang bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya itu tadi pagi ini satu hari bisa menghabiskan 1 juz. Wah, ini anak-anak ini jemaah, dia habiskan 1 juz 1 hari. Tiba-tiba ada adiknya yang masih kecil, umur 5 tahun, dia bilang, Ustaz, kakakku itu tadi cuma 1 juz dihabiskan. Saya Ustaz, alhamdulillah 3 juz saya habiskan. Betul nggak? Iya. Ada jus anggur, jus alpukat, sama jus jeruk. Bukan jus begitu jamaah. Yang dimaksud di sini adalah jus bacaan Al-Quran. Minimal narik melo kita temui Al-Quran dari ramalan, inaritus sedi geso seso. Insyaallah nanti kalau kita lihat berlandaskan perhitungan hisab. Itu kemungkinan, ini hisab ya, hisab. Namanya hisab itu adalah ilmu astronomi perhitungan bulan. Kemungkinan itu puasa sekitar 30 hari. Kalau puasa 30 hari mulai ada kedua si teman lepot. Kemungkinan. Sekali lagi ini adalah kemungkinan. Tapi saya kembali jamaah. Betuan ada ide pakai guna memang bulan ramalan untuk si mata baca orang. Apalagi ini jamaah, ini bulan Ramadan ini sedikit. Ini bulan Ramadan, ini yang namanya Al-Quran, itu merupakan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan kita, dia nak guna bawang untuk atau tungetak, bahkan dia bisa menjadi syafaat di akhirat nanti. Makanya Nabi tak ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashab. Insyaallah natulik itu mata Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini memiliki keistimewaan, ada khasiat-khasiatnya. Nah, insya Allah pada malam ini saya kasih satu khasiat Al-Quran saja. Di antaranya adalah surah Al-Waqi'ah. Apa itu surah Al-Waqi'ah? Surah Idza waqa'atil waqi'ah. Itu kalau kita baca menurut ulama kita, diriwayatkan bahwa siapa yang baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka insya Allah dia tidak akan dikena kefakiran. Insya Allah tidak menjadi orang yang miskin kalau baca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Ini khasiat surah Al-Waqi'ah. Apalagi ada yang misalnya, Ustaz, saya Ustaz terkena penyakit kanker. Apa itu kanker? Kantong kering. Kalau kena penyakit kantong kering, silakan rajin membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Melapor lagi, Ustaz, saya sudah baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, tapi kantong masih kering. Kalau begitu tambah lagi, silakan baca surah Yasin lagi. Sudah surah Al-Waqi'ah, baca lagi surah Yasin. Dia bilang lagi, Ustaz, saya sudah baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, saya juga sudah baca surah Yasin, tapi kantong masih kering. Kalau begitu, sudah baca surah Al-Waqi'ah, sudah baca surah Yasin, silahkan baca surat Tanah, baru bawa ke Pegadaian. Insya Allah kantong tidak kering. Ya, bawa ke Pegadaian, surat Tanah. Ya, bawa ke surat Tanah, tidak kering itu kantong, langsung cair 5 menit. Tapi jamaah ini keutamaan dari Al-Quran, terutama tadi surah Al-Waqi'ah dan surah Yasin. Kalau surah Yasin ini menurut ulama kita, itu kita baca setiap malam Jumat. Ini tradisi yang diajarkan di pondok pesantren. Saya dari pondok pesantren Asadiyah, di sini juga mungkin alumni pondok pesantren Asadiyah. Iya napa guru tak weni Jumat iya santri mak baca Al-Quran. Tapi ada yang bilang, Ustaz,
itu hadisnya itu membaca surah Yasin pada malam Jumat itu tidak ada, hadisnya lemah. Tunggu dulu Pak. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang baca surah Yasin di malam Jumat itu cukup banyak, walaupun lemah menurut para sebagian ulama. Itu adalah fadilah amal, fadail amal, dan menurut para ahli hadis fadilah amal itu boleh diamalkan, boleh kita lakukan. Makanya kita di pesantren setiap malam Jumat baca surah Yasin. Di masjid-masjid kita juga baca surah Yasin. Supaya apa? Karena Nabi SAW mengatakan setiap sesuatu ada jantungnya. Likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Sehingga jamaah membaca surah Yasin insya Allah menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua, dan insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wassa'adah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.